Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya di Sahabat Matematika channel belajar matematika yang setia menemani kalian belajar agar hebat dalam prestasi. Yang pada episode kali ini kita masih melanjutkan pembahasan materi aritmetika sosial. Adapun subbahasan yang akan kita sajikan pada episode kali ini adalah perpajakan. Nah, karena itu siapkan pikiran, hati, dan diri kalian untuk benar-benar fokus dan hadir mengikuti sajian berikut dengan seksama dan sepenuh hati. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta share, dan juga tekan tombol loncengnya. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pembahasan materi aritmetika sosial matematika SMP kelas 7 semester genap. Subbahasan pajak. Pajak merupakan suatu kewajiban dari warga negara untuk menyerahkan sebagian kekayaan kepada negara menurut peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Manfaat dari pendapatan pajak adalah untuk kemaslahatan umum, seperti pembangunan infrastruktur, gedung sekolah, pasar, dan lain-lain. Pembahasan perpajakan ini meliputi 1. Pajak penghasilan atau PPh. Misal seorang pegawai tetap dari suatu perusahaan swasta atau pegawai negeri, dari gajinya akan dikenakan pajak yang disebut dengan pajak penghasilan atau PPh, yang besarannya berdasarkan peraturan perundang-undangan. 2. Pajak pertambahan nilai atau PPN. Pajak ini dikenakan kepada konsumen atau pembeli yang berbelanja barang-barang tertentu di dealer, grosir, toko swalayan, atau tempat lainnya. Besarnya PPN dihitung dalam persen dari harga jual barang. PPN ini dibayarkan oleh pembeli ke pihak penjual, kemudian penjual berkewajiban untuk menyetorkan ke kas negara atau pemerintah. Nah, lebih jelasnya mari kita ikuti beberapa contoh soal beserta pembahasannya. Contoh soal nomor 1. Danang membeli sebuah laptop yang tertulis harga 4.600.000 dan dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN 10% yang harus ditanggung pembeli. Berapa rupiah Danang harus membayar laptop tersebut? Penyelesaian. Harga semula dalam persentase selalu bernilai 100%, yang mana telah diketahui nominalnya yaitu Rp4.600.000. Kemudian pembeli dikenakan PPN 10%. Sehingga persentase harga bayar adalah persentase harga semula ditambah PPN, yaitu 100% ditambah 10%, sama dengan 110%. Maka harga bayar laptop tersebut
dapat dihitung sama dengan 110 per 100 dikali 4.600.000. Ingat, persentase yang akan kita hitung nilai rupiahnya sebagai pembilang dibagi persentase yang sudah punya nilai nominal dikalikan nilai nominalnya. Hasilnya sama dengan Rp5.060.000. Jadi, Danang harus membayar laptop tersebut Rp5.060.000. Gimana? Bisa dipahami kan? Ya, saya yakin bisa karena dasar-dasarnya sudah kita pelajari pada pembahasan-pembahasan di subbahasan sebelumnya. Di sini tinggal permasalahannya yang berbeda. Jadi hanya berbeda konteks masalahnya saja. Baik, kita berikan contoh berikutnya. Contoh soal nomor 2. Pak Ahmad seorang karyawan yang memperoleh gaji Rp6.800.000 sebulan dengan pajak penghasilan atau PPh 10%. Aturan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP berdasarkan aturan perpajakan tahun 2021 pasal 21 adalah Rp54 juta per tahun, atau kalau dihitung rata-rata per bulan adalah Rp4.500.000 per bulan. Berapa gaji bersih yang diterima Pak Ahmad per bulan? Penyelesaian. Di sini gaji kotor adalah Rp6.800.000. Dari Rp6.800.000 itu yang Rp4.500.000 adalah penghasilan tidak kena pajak. Kita tulis PTKP yaitu penghasilan tidak kena pajak adalah Rp4.500.000. Sehingga penghasilan yang kena pajak yaitu PKP adalah Rp6.800.000 dari gaji kotor dikurangi penghasilan tidak kena pajak Rp4.500.000. Sama dengan Rp2.300.000. Ini artinya dari penghasilan Rp6.800.000 ini yang dikenai pajak 10% adalah dari Rp2.300.000 sebagai penghasilan yang kena pajak. Maka kita tulis PPh adalah 10% dari penghasilan kena pajak atau PKP. PKP-nya Rp2.300.000. Sehingga sama dengan 10/100 dikali Rp2.300.000. Hasilnya sama dengan Rp230.000. Nah, dengan demikian gaji bersihnya yaitu sama dengan gaji kotor dikurangi PPh. Gaji kotor adalah Rp6.800.000, sedangkan PPh-nya adalah Rp230.000. Kita kurangkan sama dengan Rp6.800.000 dikurangi Rp230.000. Hasilnya sama dengan Rp6.570.000. Jadi gaji bersih yang diterima Pak Ahmad setelah dikurangi pajak adalah Rp6.570.000. Jadi hati-hati ya di sini ya untuk pajak penghasilan. Ketika diketahui penghasilan tidak kena pajak, maka yang dihitung pajaknya adalah sisanya, yaitu penghasilan yang kena pajak. Selebihnya
dari Rp4.500.000 itu yang dikenakan pajak. Sehingga kalau penghasilannya Rp4.500.000 atau kurang dari itu tidak dikenakan pajak penghasilan. Pajak penghasilan dihitung dari selebihnya dari penghasilan tidak kena pajak. Maka di sini harus kita kurangi dulu. Tidak dihitung 10% dari gaji total atau gaji kotor, tapi dihitung dari penghasilan yang kena pajak saja. Oke. Ini mungkin pengetahuan baru buat kalian ya. Baik. Kita berikan contoh soal berikutnya. Contoh soal nomor 3. Dina memiliki kartu kredit yang saldonya masih Rp215.000. Dina akan membeli celana di sebuah mall yang sedang ada diskon menjelang hari raya. Dina ingin membeli sebuah celana yang dipasang harga Rp250.000, diskon 35%. Kebijakan di mall itu dari PPh 10% yang harus dibayar ke kantor pajak, yang 5% dibebankan kepada pembeli sebagai PPN. Jika Dina akan membayar menggunakan kartu kreditnya, apakah cukup untuk membeli celana tersebut? Jelaskan. Catatan. Kebijakan dalam kartu kredit yang dimiliki Dina, saldo minimal adalah Rp50.000. Penyelesaian. Harga semula dari barang yang akan dibeli oleh Dina dalam persentase kita beri nilai selalu 100%. Ya, harga awal atau pokok itu selalu 100%. Yang telah diketahui nilai nominalnya yaitu Rp250.000. Dari pihak mall memberi diskon 35%. Sehingga harga konsumen adalah dalam persen 100% dikurangi 35% sama dengan 65% dari harga semula. 65/100 dikalikan 250.000. Ingat, persentase yang akan kita hitung nominalnya per persentase yang sudah punya nilai nominal dikalikan nilai nominal. Sama dengan Rp165.000. Ini adalah harga barang setelah mendapatkan diskon 35%. Sementara pembeli atau konsumen harus menanggung PPN 5% dari harga konsumen. Sehingga dalam hal ini konsumen dibebani biaya 5% dari harga konsumen, yaitu 5/100 dari Rp165.000. Sama dengan Rp8.125. Dengan demikian, total pembayaran dari barang yang dibeli oleh Dina adalah Rp165.000 dari harga barang setelah diskon ditambah Rp8.125 adalah beban pajak PPN sama dengan Rp173.125. Dina akan membayar dengan kartu kreditnya yang masih bersaldo Rp215.000. Sedangkan kebijakan dalam kartu kredit
saldo yang boleh disisakan minimal adalah Rp50.000. Nah, apakah Dina bisa membayar dengan kartu kreditnya? Maka mari kita hitung berapa saldo akhir yang akan tersisa jika uang yang ada dalam kartu kredit yaitu Rp215.000 itu digunakan untuk membayar barang yang dibeli oleh Dina seharga Rp173.125. Kita kurangkan 215.000 dikurangi 173.125 sama dengan 41.875. Saldonya akan tersisa Rp41.875. Sementara aturan dalam kartu kredit, saldo minimal yang boleh disisakan adalah Rp50.000. Bisa enggak Dina membayar dengan kartu kreditnya itu? Tidak bisa ya, karena apa? Uang Dina tidak cukup untuk membeli celana tersebut dikarenakan saldo minimalnya kurang dari Rp50.000 kalau pembayarannya menggunakan kartu kredit yang saldonya hanya Rp215.000. Nah, ya ini soal yang bagus ya. Ya, pengetahuan kekinian ya. Yang tentu ini cukup baik sebagai literasi buat kalian. Nah, jadi di sini tahapannya kita harus menghitung dulu harga barang setelah diskon. Setelah ketemu baru kita menghitung pajaknya. Karena apa? Pajak itu dihitung dari harga bayar. Harga bayar itu bukan Rp250.000 tetapi seharusnya Rp165.000. Hanya saja karena di sini peraturannya konsumen dikenakan pajak, maka yang seharusnya hanya membayar Rp165.000 harus ditambah Rp8.125 sebagai beban PPN. Baik, demikian tadi yang bisa kita sajikan pada episode kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa memberikan pencerahan, dan silahkan dikembangkan melalui latihan-latihan soal dari referensi yang lain. Sukses buat kalian, sampai berjumpa. Tetap di channel yang sama, Sahabat Matematika Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.